dengan adanya pandemi seperti ini, pasti ada banyak hal yang otomatis berubah. Hai guys, selamat datang di channel Keralibra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Hai semuanya. Selamat datang di channel aku, Keralibra. Ini adalah video aku yang pertama di channel ini. Sebelumnya aku emang udah pernah sih upload beberapa video, tapi bukan dalam format kayak gini, bukan vlogging gitu loh. Jadi lebih kayak cuma nge-share ulang, misalnya ada video-video yang mungkin meliput tentang aku, atau juga kayak ada kegiatan-kegiatan, terus ada video yang kira-kira bagus buat di-share, terus aku share aja ke YouTube gitu. Tapi yang kali ini adalah video aku yang pertama untuk vlogging. Pasti kalian penasaran juga ya, kenapa aku memutuskan buat mulai upload video semacam ini dan mau benar-benar mencoba untuk serius vlogging, terus mau serius juga untuk memposting konten-konten di channel ini. Nanti aku akan kasih jawabannya untuk kalian semua. Tapi sebelumnya, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih dulu untuk kalian semua yang udah nonton. Kalau diibaratkan ya, channel ini tuh kayak toko yang baru banget dibuka, dan kalian yang nonton video ini adalah kayak pelanggan-pelanggan pertamanya. Jadi sekarang ini masih semacam soft opening gitu lah ya, dan kalian tuh jadi pelanggan-pelanggan terpilih yang mengunjungi si toko itu. Di channel ini juga sama kayak gitu, karena benar-benar masih belum ada subscribernya sama sekali, belum ada videonya sama sekali, belum ada viewersnya juga dong otomatis. Nah itu dia, makanya aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang bersedia meluangkan waktu untuk nonton video yang pertama ini. Walaupun kalian juga pastinya belum tahu kan kontennya tuh apa, aku siapa. Mungkin juga sebagian dari kalian yang nonton ini masih belum tahu, atau mungkin ya cuma sekedar tahu-tahu aja tapi nggak terlalu kenal deket banget, cuma masih mau bersedia untuk menyediakan waktunya, meluangkan waktunya buat nonton video ini gitu. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Andira, boleh juga dipanggil Dira sih, bebas-bebas aja, gimana preferensi kalian aja. Terus apalagi ya untuk memperkenalkan diri, ya salam kenal aja untuk kalian yang masih mungkin belum pernah ketemu langsung, belum pernah komunikasi langsung, belum kenal aku sebelum ini. Terus ya selamat berjumpa kembali di dunia maya buat teman-teman yang mungkin secara personal udah kenal di apa ya, kehidupan nyata gitu udah kenal sebelum ini. Jadi kita ketemu lagi di YouTube ini. Terus apa lagi ya, aku mau mengucapkan juga selamat menjalankan puasa untuk kalian yang menjalankannya. Kemudian juga selamat beraktivitas di rumah, baik itu bekerja dari rumah atau juga belajar dari rumah, atau ya berkegiatan apapun lah dari rumah. Karena aku pribadi juga sejak mungkin bisa dibilang 2 bulan yang lalu ya dari sekitar tanggal 16 Maret itu sudah mulai work from home. Jadi kayak nyaris 2 bulan ini bisa dibilang gak pernah keluar sama sekali. Mungkin keluar tuh cuma 2 atau 3 kali lah ya. Itu juga cuma untuk semacam rapid test gitu di kantor, dan selebihnya ya udah benar-benar di rumah. Tapi ya berusaha menikmati, berusaha enjoy, berusaha juga mengikuti perubahan-perubahannya, karena pasti banyak banget kan
perubahan perubahan aktivitas kita sehari-hari dari yang tadinya beraktivitas di luar, terus sekarang berubah jadi beraktivitasnya benar-benar full di rumah. Terus juga mungkin ada sebagian dari kalian yang masih ada kegiatan-kegiatan di luar atau masih beraktivitas di luar, ya mudah-mudahan semuanya selalu sehat, semuanya kegiatannya lancar dan bisa betul-betul menjaga kesehatan dan memaksimalkan apa yang bisa dikerjakan di rumah, ya dikerjakan di rumah. Itu juga sih salah satunya yang jadi alasan kenapa aku memutuskan untuk membuat channel ini dan juga mengupload video ke channel ini. Jadi di video ini aku sebenarnya santai aja sih, cuma mau cerita-cerita, sharing apa yang jadi alasan aku memutuskan buat posting video kayak gini. Karena jujur aja, mungkin juga buat kalian yang sebetulnya udah kenal aku sebelum ini, aku tuh nggak terbiasa lah bermonolog kayak gini loh, ala-ala kayak penyiar radio gitu. Aku ya lebih terbiasanya mungkin kayak komunikasi yang dua arah, misalnya dialog terus ditanya-tanya gitu, masih lebih nyaman dibanding kayak gini. Karena kayak kesannya ya udah ngomong sendiri terus nggak ada audiensnya, nggak ada responnya, jadi kalau buat aku sih jauh lebih susah. Cuma ya harus mencoba, harus bisa menantang diri sendiri gimana supaya bisa mengatasi kesulitan itu. Terus juga yang kedua, alasan aku adalah ya karena dengan adanya pandemi seperti ini pasti ada banyak hal yang otomatis berubah, suka tidak suka, mau tidak mau, kita kayak semacam dipaksa untuk menerima perubahan itu. Kayak langsung ada sebuah revolusi gitu ya, bukan evolusi yang waktunya lebih lama, lebih ada persiapan gitu. Kalau ini kan langsung secara tiba-tiba gitu, drastis. Dan ya dari beberapa artikel yang sempat aku baca, terus juga ada beberapa video-video yang menjelaskan tentang new normal atau kehidupan normal yang baru gitu ya, setelah mungkin entah setelah pandemi ini benar-benar berakhir atau bahkan sekarang pun sudah mulai memasuki fase new normal itu kan. Itu tuh akan ada banyak sekali aktivitas sehari-hari dan hal-hal dalam kehidupan kita yang betul-betul berubah gitu. Salah satunya mungkin bukan salah satu ya, beberapa diantaranya itu kayak misalnya kebiasaan berbelanja yang tadinya mungkin online itu juga udah mulai banyak, tapi lebih ke kebutuhan tersier kali ya, atau mungkin sekunder gitu. Kalau untuk kayak belanja bahan pokok, terus belanja kebutuhan sehari-hari yang untuk di rumah gitu, orang masih cenderung berbelanja secara offline gitu. Misalnya ke pasar atau ke supermarket atau ke mall gitu. Tapi dengan adanya keadaan seperti ini, bahkan untuk membeli kebutuhan pokok pun juga jadinya orang lebih banyak mengandalkan pembelian secara online gitu, secara daring. Itu yang pertama. Terus juga untuk kebiasaan bekerja misalnya, yang tadinya pekerjaan itu didominasi oleh kegiatan di kantor ya, work from office gitu, terus ada waktunya sudah teratur setiap hari, misalnya jam 8 sampai jam 5, jam 9 sampai jam 5 kayak gitu. Paling mungkin cuma beberapa jenis usaha kali ya, kayak startup gitu mungkin sudah mulai menerapkan kayak bisa bekerja dari mana aja, tapi masih jauh lebih banyak kantor-kantor yang sistem kerjanya itu konvensional. Tapi dengan adanya pandemi kayak gini, ya kita dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri, bekerjanya itu lebih fleksibel, nggak harus bekerja di kantor, jam kerjanya juga lebih fleksibel, dan itu ya diterapkannya jadi di lebih banyak sektor, baik misalnya di sektor pemerintahan, terus di sektor-sektor swasta, benar-benar meminimalisasi pekerjaan-pekerjaan di kantor yang terikat dengan jam gitu. Karena beberapa artikel yang sempat aku baca juga kayak ada rencana setelah nanti kita sudah mulai diperbolehkan lagi untuk
bekerja di kantor masing-masing atau di tempat kerja masing-masing, nantinya juga akan ada kayak semacam shifting, mungkin dibagi-bagi gitu ya, 2 hari di rumah, selebihnya baru kerja di kantor. Terus juga mungkin jumlah orang yang masuk ke kantor juga nggak keseluruhan, tapi mungkin hanya setengahnya atau hanya 2/3-nya, karena ada juga aturan kebiasaan baru sekarang, jadi harus jaga jarak, terus kayak meminimalisasi interaksi secara langsung gitu kan, ada physical distancing kayak gitu. Terus juga salah satu yang nantinya akan berkembang pesat itu dan kemampuan yang memang dibutuhkan adalah kemampuan untuk membuat video dan editing video. Itu tuh kayak jadi salah satu hal yang benar-benar mendorong aku banget sih untuk memaksakan diri kayak gini, karena mungkin ya dengan nantinya banyak aktivitas yang dilakukan misalnya di rumah atau di tempat-tempat lain yang nggak mengharuskan kita datang ke kantor, ya akan jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan hal semacam itu, membutuhkan video, terus editing video. Mungkin nanti bisa kayak ada seminar online, sekarang juga mulai banyak kan. Terus mungkin nanti ada kayak kuliah online lah, atau rapat virtual, terus juga ya pembuatan banyak hal lah, kayak tutorial semacam itu, jadinya pasti akan lebih banyak, dan itu pastinya membutuhkan skill untuk merekam video gitu ya, kayak untuk membuat konten-konten yang baik di video dan juga editing video gitu. Tapi buat aku pribadi sebetulnya itu adalah sebuah tantangan tersendiri, karena sebagai tunanetra pastinya untuk merekam video dan mengedit video itu bukan hal yang sesederhana itu dan semudah itu, karena pasti itu sangat mungkin 70%-nya adalah visual, sedangkan sisanya baru hal-hal yang tidak berkaitan sama visual ya, mungkin audionya, mungkin juga kontennya gitu. Kalau sekedar konten mungkin tunanetra ya bisa lah ya membuat konten yang kira-kira baik gitu, tapi untuk perekamannya aja itu udah tantangan. Kayak sekarang aku juga nggak tahu nih video aku tuh secara visualnya gimana, bagus atau enggak, udah pas atau enggak. Aku sih berharap ya mudah-mudahan ini posisi kameranya pas ya, karena aku nggak tahu sama sekali nih pas atau enggak gitu. Jadi coba nanti untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini, tolong komen gitu, kasih tahu kira-kira ini udah pas atau belum, atau kekurangannya apa, kasih masukan gitu, supaya nanti ada perbaikan-perbaikan lagi ke video berikutnya. Terus juga untuk editing video, jujur aku belum pernah nyoba sama sekali nih editing video. Aku juga lagi mikir mau ngeditnya dengan cara apa, karena udah sempet googling ada beberapa pilihan cara yang kira-kira aksesibel untuk aku coba. Ya walaupun memang pastinya editing sederhana lah ya, nggak mungkin yang terlalu gimana banget gitu, paling kayak cuma nambahin musik, terus motong-motong mungkin ada bagian-bagian yang perlu dipotong, ya udah paling cuma kayak gitu-gitu aja sih, sesimpel itu. Tapi itu pun aku nggak tahu nanti hasilnya akan gimana, gambarnya pas atau enggak, blur atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan aja lah pas, trial and error sih, karena ini juga masih pertama kali kan gitu. Itu sih tantangannya dan alasannya kenapa aku memutuskan untuk memulai memberanikan diri membuat video ini. Karena sebetulnya udah beberapa lama sih, mungkin bisa dibilang kayak setahunan ini, beberapa orang mendorong aku cobalah buat channel di YouTube, terus posting video-video. Tapi ya itu tadi, karena aku berpikir aku tuh nggak terbiasa untuk bermonolog, terus juga kayak masih belum menemukan konten apa ya yang pas gitu, yang kira-kira bener-bener nyaman buat aku. Terus lagi ya kayak masih belum terdorong aja. Tapi karena sekarang lagi ada di rumah, lebih banyak waktu luang ya, karena kita mungkin lebih bisa dibilang lebih bisa mengatur waktu kita sendiri gitu. Misalnya ada kerjaan dari kantor, ya udah bisa dikerjain, misalnya sorenya kita ngerjain kerjaan kantornya, terus pagi atau siangnya ngerjain yang lain. Pokoknya menurut aku sih jauh lebih nyaman, karena kita bisa mengatur sendiri
waktu yang, jadi kayak kita bisa membagi waktu yang sesuai sama yang kita mau gitu sih. Jadi aku tuh pengen walaupun lagi di rumah bisa tetap melakukan hal-hal yang produktif, bisa tetap melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, belajar juga, kayak mempersiapkan diri lah untuk nantinya new normal itu seperti apa, karena kita juga nggak tahu kan ke depannya trennya akan seperti apa. Jadi ya udah, dicoba dulu aja. Dan selain itu juga karena sekarang aku kayak tiba-tiba menemukan topik yang kira-kira mau aku bahas untuk beberapa part video di awal ini gitu. Kalau untuk selanjutnya lagi sih nanti ya aku pasti akan cari-cari kira-kira topik apa lagi yang pas untuk aku bahas, untuk aku share di sini. Yang jelas aku sih cuma mau berusaha, targetnya tuh membuat konten video yang bermanfaat, yang positif, setidaknya yang positif lah ya, dan mungkin bisa ada gunanya buat orang-orang lain yang menonton video ini gitu. Dan juga apalagi ya, ya aku pengen sih memberikan motivasi juga ke teman-teman yang lain yang nonton video ini. Pokoknya walaupun sekarang dengan semua keadaan yang serba terbatas, mungkin ada teman-teman yang jadinya kehilangan pekerjaan atau pekerjaan yang jadi berkurang, ya kita memang nggak bisa stuck hanya di situ. Jadi harus cari peluang-peluang baru, harus berani mencoba sesuatu yang baru selama memang itu baik dan positif. Terus harus memaksimalkan kesempatan yang ada selama kita lagi ada di rumah. Mungkin yang senangnya masak bisa belajar masak semakin banyak, terus yang senangnya mungkin senangnya nyanyi bisa lebih memperdalam lagi kemampuannya bernyanyi, atau yang senangnya bidang-bidang lain juga lebih memperdalam lagi kemampuannya atau menambah pengetahuan-pengetahuan yang baru gitu sih. Terus apa lagi ya, mungkin aku mau coba kasih tantangan buat teman-teman. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak sih konten apa yang akan aku posting untuk video aku mungkin 2 atau 3 video berikutnya. Karena sebetulnya aku udah punya nih kontennya, dan aku akan rekam mungkin sekarang-sekarang ini juga. Jadi aku kayak mau buat stok beberapa video setelah ini supaya nanti fokusnya untuk editing, karena aku nggak tahu nih akan memakan waktu berapa lama untuk ngedit, terus bisa sekali edit langsung berhasil atau gimana. Jadi aku sekarang mau coba langsung rekam beberapa video dulu. Setelah itu baru aku mulai edit-edit dan posting-posting, belajar posting ke YouTube gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan gak bosen sama apa yang aku jelasin. Mudah-mudahan juga video ini walaupun singkat tapi ada manfaatnya buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk nonton video-video aku berikutnya, like juga, komen, share, dan subscribe juga pastinya. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Dadah!